Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandira Deka Rasta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, 53 digit nomor 060 angkatan 24 dari praktikum kelas C. Di sini saya akan membuat casing LCD yang ada di foto berikut. Oke, kemudian langkah-langkahnya itu sebenarnya harusnya diukur dulu, cuman karena pada saat praktikum tidak ada waktu, jadi pengukurannya dilakukan terlebih dahulu, kemudian untuk pembuatan desain baru dibuat sekarang. Dan untuk langkah pertama kita buat kotak dulu. Untuk ukurannya kita ikut patokan ini. Sebenarnya ukur sendiri sih, jangan, karena saya udah ada ukurannya, jadi ikut patokan ini aja nggak apa-apa. 80 Oke, kemudian kita buat kotak ini. Wajah satu kena kembali. Dan untuk ininya bentuk modeling. Taruh di sebentar, kemudian buat kotak lagi. Dan itu modeling. Delapan. Kalau ngeliat ini ada yang belum santai ya. Oke, kalau udah. Ini kita lanjut ke step berikutnya. Oke, jadi di sini untuk buat lubang apa sih namanya, kita buat titik ini pojoknya. Salah. Oke, langsung kita buat bulatannya. Untuk ukurnya 3 diameter. Kita copy dulu. Kita copy. Kita terus enter belajar untuk ngapasnya nanti aja. Oke, kalau udah, disini kita ini apa? Caranya itu kita pasin ke pojoknya. Wait. Oke, kalau udah kayak gitu sama. Itu caranya tadi tuh biar apa? Biasanya atas program pencet CTRL sambil dipasin koin H. Ini gitu aja sih kan. Gak usah pencet CTRL juga bisa. Oke. Isi terakhir. Oke, kalau udah kayak gini, baik. Oke, kalau udah kayak gini kita hapus. Jadi, ini push juga. Yang luar juga push. Yang luar ini push. Oke. Kalau udah step selanjutnya yaitu kita buat apa? Di ujungnya itu kan kayak ada pentolannya gitu kan. Kita ukur dulu, ketemunya itu kita buat freehand dulu. Oke. Sini tuh 5. Oke, kemudian pitch, kemudian
untuk yang ke bawah itu 13 apa tadi ya, wait, 13,25 kalau nggak salah. Ini wait, kita pastiin dulu. Wait, kita lihat dulu tadi di sini deh. Ini 13,25. Dia 5 koma sedikit. Ini lagi, dan ini kita kasih ke santri. Ini juga santri. Kalau udah kita tarik garis saja, pasin sampingnya, hapus. Ya, oh wait. Pojokin udah, terus kita garisnya. Oke, kalau udah kayak gini sebenarnya udah selesai guys. Ini kita tinggal copy aja sih. Tuh kayak gitu. Oh, ada satu yang ketinggalan. Bentar, wait. Untuk step yang kurang di sini tuh kita buat apa ya? Kayak semacam cover juga sih ini. Jadi di sini ukurannya 90 kali 70. Oke. Nah, buat ini lokasinya itu kita gini. Nah, udah. Nah, pokoknya sih kayak gini aja sih. Nah, ketika nanti mau dicetak itu ada apa? Buat nyusunnya lagi. Tapi yang lebih buat desainnya sih kayak gini. Untuk desain LCD kurang lebih kayak gini. Kita lanjut ke tugas berikutnya yaitu nge-review 5 desain. Oke. Jadi di sini langsung masuk kita ke yang review desain. Di sini saya memilih desain semacam kayak apa ya, hiasan dinding itulah pokoknya. Nah di sini tuh bentuknya tuh kan kayak apa, honeycomb, apa yang namanya, oh, hexagon, segi itu ke segi 6 pokoknya kan. Nah menurut kalau dari aku sendiri buat kayak gini tuh, karena ini kan ukurannya sama, ini bentuk yang satu ini yang kecil ini, yang kursor ini kan sama. Jadi kalau menurutku sih mending buat manual aja nggak apa-apa, tapi di copy gitu, di copy terus nanti terserah sih sebenarnya mau dibentuk kayak gimana pun nggak bakal tetap nanti tetap apa ya, bagus kok, nggak harus bentuknya kayak gini. Pokoknya dibuat garis dulu kayak gini kan, set set set, dibuat manual, di blok, di copy
terus kita buat lagi dengan ukuran yang lebih besar dari kotak ini, misalnya lebih besar 2 mm, kita buat tuh lebih besar 2 mm, kita blok, kita copy semua. Nah ketika ini kan dia bawahnya ini kan dua sisinya dong, tinggal kita hapus saja karena kan kita buatnya manual, nggak apa, nggak yang dengan satu bidang langsung. Kalau kita buat satu bidang langsung kan nanti otomatis hapus semua, nggak bisa kita hapus satu sisi kan, menurutku sih gitu. Kalau ini hilang dua sisi ini tinggal kita hapus dua bagian sini gitu ya sih. Kalau ini ya gampang aja, tinggal kita hmm, buat kayak gini, terus uh, kita taruh di midpoint, dua-duanya midpoint, terus hapus aja bagian sininya, sisinya. Udah, coba kita lanjut ke desain kedua. Oke, lanjut ke desain kedua, ini bentuknya diamond. hmm, Kalau di sini menurutku hmm, ini kan bentuknya gini ya. Menurut sini kita buat luarnya dulu kan, buat luarnya dulu manual, ukurannya juga harus simetris, ini harus di tengah sini, ini juga harus di tengah sini, harus sama panjangnya sama sisi lah. Terus kalau dalamnya sih ini gimana jelasin, maksudnya kan tergantung kreasi aja sih, kreativitas masing-masing sih. Itu bisa dibuat pakai jajar genjang, bisa dibuat pakai segitiga, bisa kayak gini kan contohnya, bisa ya dibuat, nggak harus sama kayak gini. Misal kayak gini, terus kita repeat. Biasanya bisa sih pakai segitiga juga. Apa ya, apa sih, kotak itu bisa, tapi ini kan nggak sama sisi juga sih, ini kan sama sisi, sama sisi. Ya kalau kalau emang mau ribet ya gambar manual sih, gambar manual. Cuman kalau gampangnya sih kurang tahu, cuman kalau aku gambar manual juga gak apa-apa karena hmm, ya lumayan kan ya, kalau kalau gambarnya gampang, cuman buat apa ya, kreasinya susah, buat nantiin ininya gimana, bentuknya gimana susah. Cuman um, apa yang gampang itu ya tinggal bentuk ini aja kan, ini mah gampang, buat segitiga siku-siku gampang, buat diamond apa ini bintang gampang, kayak ini gampang. Cuman yang susah itu bikin apa, kreativitas masing-masing, kayak ini bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa. Oke, desain yang kedua sih ya gini aja sih, masih bisa lah, masih bisa digambar. Lanjut ke yang berikutnya, lanjut ke desain ketiga, ini juga apa ya, semacam hiasan juga sih sebenarnya. Yang ini malah lebih gampang, lebih simpel, ini simpel banget, sesuai kreasi jadi. Kalau dari aku sendiri sih gambar manual soalnya gampang dan nggak perlu teknik khusus lah buat gambar ini, karena ya mengandalkan kreasi aja sih, nggak, ini mengandalkan kreativitas sih, bukan skill, bukan teknik. Tinggal gambar daun, pakainya nih apa namanya, free hand tool kayak gini kan bisa nih. Nah gambar daun kayak gini bisa, gambar kayak gini bisa nih. Nah kayak gitu sih kalau mau apa, gampang ya, mungkin emang caranya kayak gitu ya. Mungkin ada cara lain atau juga, sebenarnya kayak gitu sih, gampang sih, ini gampang. Lanjut ke desain berikutnya, lanjut ke logo ke kalau nggak salah ya, keempat. Ini cukup rumit sih. Oh enggak, ini gampang, ini gampang.
Ini gampang karena ini caranya pertama ya tinggal buat lingkaran yang gede, lingkaran satunya yang ini nih yang lebih kecil mungkin 5 mili, lebih kecil 5 mili mungkin, terus kita buat yang kecil di tengah ini. Nah sekarang ini kita cuma pakai 3 desain, dua lingkaran sama bentuk daun ini. Nah kenapa? Karena bentuknya itu sama sebenarnya, cuma beda ukurannya aja. Bentuknya sama cuma beda ukuran. Nah caranya tinggal buat biasa kan, menurutku sih buat gini, kayak misal gini, buat kayak gini, ini yang berantakan aja ya, terus kita copy paste, kita rotate, kok nggak paste ya, di paste kok nggak bisa ke paste ya, gitu lah pokoknya. Kan tinggal kalian copy paste, kamu balik, terus satuin, terus di grup udah jadi. Kalau mau gampangnya kayak gitu, tapi kalau mau lebih bagus, kalau lebih bagus sih nggak tahu caranya gimana, cuman ini intinya cuma perlu 3 desain, malah dua bentuk daun sama lingkaran, udah tinggal mainin warnanya aja ini. Udah, kita lanjut ke desain terakhir. Lanjut ke desain kelima alias desain terakhir. Oke, di sini bentuknya tuh apa ya ini? Hati ya, ini hati, cuman kayak geometrik itulah. Ini kalian bisa lihat dua sisi sih sebenarnya. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kayak gini, kalau menurutku sendiri sih, kalau menurut saya sendiri, caranya itu ya kalian buat, nggak perlu buat satu gini ya, kalian buat aja setengahnya dulu. Ini gini dari luar aja, gini, 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 gini. Kalian copy kayak yang cara sebelumnya tadi di desain itu udah aku kasih tahu. Tinggal kalian copy, terus kalian reverse, kalian group, udah jadi. Terus buat dalamnya ini tinggal pakai segitiga aja, tinggal pakai segitiga 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 udah segitiga sih. Ini bintang apa sih namanya, bintang bidang apa sih namanya itu ya, ini jajar genjang sembarang apa sih namanya, trapesium sembarang, trapesium sembarang, sium ya. Ini main kreativitas aja sih, main kreativitas aja kalau menurutku ya. Ya mungkin kayak gitu sih simpelnya. Nah kita, oh ya buat ini tugas yang nama sih, tugas yang nama aku belum, jadi ini sekalian aja kita lanjut ke tugas yang terakhir, yaitu tugas yang nama. Oke, untuk di sini yang terakhir itu ada apa namanya, mencetak nama ya, bebas sih, bukan nama doang sih, bebas mau mencetak tulisan apapun, bentuk tulisan mau apapun, tapi di sini kita dimintanya untuk membuat nama, jadi apa ya, misalnya jualan gitu aja deh. Di sini fontnya itu ganti aja bebas lah, sesuai apa, sesuai selera aja. Misalnya ini kan bagus kan, terus kita pilih kotak. Ini kotak apa, kotak yang dibuat itu harus apa, harus nempel sama tulisannya. Jadi konsepnya itu nanti kayak, istilahnya kalau misalnya kita nggak nyatuin kotak sama tulisannya tuh kayak puzzle nanti jatuhnya, dipotongnya itu per huruf jadinya. Nah dia sendiri nanti dia pecah sendiri, 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 jadi kayak puzzle jatuhnya. Tapi kalau misalnya kayak gini, atas bawah balok atas bawah ini fungsinya buat nyatuin. Sebenarnya nggak harus atas bawah sih, bawah pun boleh, cuman takutnya kan nanti ringkih, biar lebih kuat atas bawah. Itu bebas sih, kalau bawah emang dikiranya kuat ya nggak apa-apa, cuman biar lebih apa ya,
lebih bagus juga kok kalau atas bawah. Kalau udah kayak gini kita blok semuanya, kita group, terus kita ungroup all, terus kita convert to curves, kita weld. Kayaknya belum ya. Oke, kita ini dulu deh. Itu belum nyatu sih yang atasnya. Yang atas belum nyatu, kita ambil dulu. Baik. Yang bawahnya enggak bakalan dikit lagi. Yang atas yang bawah juga deh. Nih. Lalu kita blok semua sama ya, group, ungroup all, convert curves, weld. Kalau udah kayak gini dah bener. Wah, ini coba kalian lihat yang aku geser ini, untuk tulisannya itu kan atas bawahnya udah nyangkut udah nempel atas bawahnya udah nempel. Nah, kalau ini di print laser 3D, cutting 3D, bukan ya, di cutting laser nanti di mesinnya itu udah bisa nih. Itu sih kayak gini simpelnya, gampang aja. Nah, untuk pembuatan videonya seperti berikut. Oke, di penjelasan kali ini kan kita memakai software Corel Laser ya. Di sini tuh untuk tutorial membuat desainnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Untuk video kali ini tuh menjelaskan bagaimana proses saat kita pemotongan desainnya. Jadi yang pertama itu kan kita pakai Corel Laser, kita setting dulu nih di aplikasinya. Kita setting dulu. Di sini tuh kami nyeting untuk posisi pasnya. Jadi nanti di video dilihatkan. Intinya tuh dari software kita bisa nyeting kita mau startnya dari titik mana gitu. Nah, nanti si mesin lasernya itu bakal pindah sesuai keinginan kita. Di sini kita setting dulu, kami nyeting dulu. Nah, ini kita menyalakan mesin lasernya, laser cuttingnya. Nah, yang udah aku bilang tadi, kita bisa nyeting startnya mau dari mana. Tiba-tiba itu kan gerak sendiri kan, itu kita yang nyeting. Nah, ini kita di sini kita nyeting powernya 30, di setting 30. Langsung aja mulai cutting. Di softwarenya kita pencet start. Di sini dipercepat karena lumayan lama prosesnya. Ini yang pertama udah jadi nih, kurang lebih kayak gitu hasilnya. Di sini powernya diturunin dulu, line switch itu tombol hijau untuk line switch, lalu ditekan untuk mematikan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.